Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt watbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka salat Jum'ah secara berjamaah. Selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Al-Quran merupakan pegangan dan pedoman bagi umat Islam. Al-Quran merupakan rambu-rambu penunjuk jalan. Di sana ditegaskan bahwa bila kita tidak mau sesat, bila kita mau selamat, maka bukalah petunjuk itu, bukalah Al-Quran itu, karena di situ akan mengarahkan kita kemana tujuan kita. Yang jelas, menurut sebagian ulama, jumlah ayatnya 6.666 ayat. Tidak ada satu ayat pun mengarahkan manusia kepada kesesatan. Tidak ada satu ayat pun mengajak manusia untuk berbuat maksiat dan akhirnya masuk ke nerakanya Allah. Tidak ada. Semua mengarah kebenaran. Bahkan bagi yang alim, bagi yang mengetahui, siapapun dia, diperintahkan untuk mengajak kepada kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru saudaramu, seru kawan-kawanmu kepada jalan yang benar. Kalau sesuatu yang tidak baik, ingatkan agar dia berubah menjadi baik. Kalau dia lakukan sesuatu yang haram, yang tidak boleh, maka arahkan supaya berubah kepada yang dibolehkan. Itu isi kandungan Al-Quran. Namun kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, ketika kita kadang-kadang mendengar cerita, baik daripada buku, kitab, ataupun hadis Rasulullah, bahkan Al-Quran tersendiri, ada golongan yang mengaku Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya,
namun dia tidak menggunakan petunjuk itu dalam hidupnya, tidak memfungsikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Ini yang menjadi permasalahan. Dia mengaku Al-Quran itu kitabnya, namun kitabnya tidak dia gunakan sebagai petunjuk dalam hidupnya. Apa contoh? Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk senantiasa meningkatkan iman, menambah ilmu, bahkan diangkat derajat orang yang beriman dan menuntut ilmu. Lalu kita tidak taati, tidak beriman, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau merubah hidup ini dari salah menjadi benar, maka secara otomatis ataupun secara tidak langsung mengimani Al-Quran, tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Inilah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, kita perlu menintrospeksi diri. Ternyata jangan dulu bangga ketika kita sudah mau melaksanakan ibadah. Jangan dulu bangga kita setelah kita mau membaca Al-Quran. Namun harus kita telusuri dan kita teliti kembali ketika kita berbuat itu. Ketika kita membaca Al-Quran itu, sudahkah dikehendaki dari apa yang kita baca? Ini perlu. Kenapa? Kalau kita tidak mengamalkan, tidak membuktikan dari sekarang daripada apa yang kita percaya dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, kelak akan menimbulkan penyesalan yang tidak mungkin bisa kembali, penyesalan yang tidak mungkin terulang kembali. Kesempatan untuk merubah hanya di hidup di dunia, setelah itu tidak ada lagi. Betul, yang meninggal ada kiriman doa dari anak saudara tetangga. Tapi pahamkah kita, Pak? Pahamkah kita hadirin, namanya pemberian belum tentu selamanya sesuai dengan keinginan dan mencukupi kebutuhan kita. Itulah bentuk daripada kiriman doa. Namun bila kita mempunyai sendiri sesuatu yang kita inginkan itu tanpa diberi, tanpa dibantu, tetap merasa cukup dan puas karena ada pada kita. Inilah Al-Quran. Bukan sekedar kita baca saja. Maka Al-Quran di samping kewajiban kita membacanya adalah juga mempelajarinya. Ya. Bagaimana maksudnya? Memahami apa yang kita baca. Nah, setelah kita pahami apa yang kita baca, kewajiban selanjutnya adalah mengamalkan dari apa yang kita pahami melalui apa yang kita baca. Ini serangkaian. Ini satu jalan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Membaca, memahami apa yang dibaca, dan mengamalkan apa yang dipahami dari apa yang dibaca. Sudahkah seperti itu kita terhadap Al-Quran? Kita buktikan, kita ambil surat, ayat yang sering kita baca. Dan memang dalilnya dalam Quran ada, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, kata Allah, fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka berlindunglah engkau dari godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga ketika mau membaca Al-Quran, hampir semua kita kalau itu awal surat, maka diawali dengan ta'awud. Awal surat diawali dengan ta'awud. Kenapa orang membaca Al-Quran ketika pertengahan ayat atau pertengahan surat tidak diawali dengan bismillah atau tidak diawali dengan ta'awud? Karena itu menandakan bahwa awal surat itu diawali dengan ta'awud dan bismillah. Berarti kalau ada membaca surat ataupun ayat tidak diawali dengan ta'awud dan bismillah, berarti menandakan surat tersebut bukan awalnya, kecuali surat Taubah. Nah, kita ambil kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Pembuktian dari apa yang kita baca sudahkah kita paham dan kita amalkan. Jangan kita cerita membaca Al-Quran sampai 30 juz, tapi pembukti pengamalan tidak ada. Ini yang kita khawatirkan. Aku berlindung kepada Allah
kalimat dua saja, aku berlindung kepada Allah. Sudahkah kita berlindung kepada Allah? Sudahkah kita berlindung kepada Allah? Atau hanya ucapan saja? Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Apa maknanya? Namanya berlindung artinya menyerah diri. Tentunya orang menyerah dengan yang menerima serahan berbeda. Kalau orang sudah menyerah berarti sudah tidak ada daya, sudah tidak ada upaya, bahkan dirinya pun tidak kelihatan lagi, yang kelihatan adalah tempat ataupun orang yang dia serahi. Kalaulah kita berlindung daripada terik matahari, kita pergi masuk ke masjid ini, maka yang nampak oleh cahaya matahari bukan lagi kita, sehingga panasnya matahari itu tidak kena kita karena sudah dilindungi oleh masjid ini. Ketika kita berjalan, dalam perjalanan kita merasakan panas, ada batang kayu yang rindang, yang lebat, kita berhenti di situ, berlindung di situ dari terik panasnya matahari, maka seketika itu yang nampak adalah pohon kayu yang rindang, bukan kita. Itulah makna berlindung. Enggak nampak lagi orang yang berlindung. Nah, ketika kita sebut a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, siapa yang nampak? Aku berlindung kepada Allah, yang nampak siapa? Ini perlu, karena Al-Quran itu pedoman, petunjuk yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani, yang ada di dalamnya. Belum lagi ketika kita membaca bismillah, Masya Allah, setiap perbuatan bagus memang dianjurkan Rasulullah. Setiap perbuatan, mau makan apa saja perbuatan yang baik, diawali dengan bismillah. Pahamkah kita apa yang kita baca? Dengan nama Allah, masukkan sikit ke dalam hati kita. Dengan nama Allah berarti yang kita maksud adalah dengan yang punya nama. Artinya kalau tidak dengan yang punya nama, yang mempunyai sifat kudrat iradatnya, maka sesuatu itu saya tidak mampu mengerjakannya, termasuk makan, termasuk sholat. Berarti di situ muncul kesadaran, la haula wala quwwata. Kapan ini bisa muncul? Kapan kesadaran ini bisa kita alami? Kapan kesadaran ini bisa kita miliki? Setelah kita merenung dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa sebenarnya kita? Yang saya lakukan selama ini baik apa buruk? Yang saya lakukan selama ini membahagiakan orang, memberikan manfaat kepada orang atau tidak? Bahagia kita sekarang, tapi belum tentu bahagia nanti. Menurut kita baik, yang dikhawatirkan adalah menurut Allah tidak baik. Kita berlena-lena dalam ketidakbaikan, Masya Allah. Bungkusnya bagus, dalamnya racun. Ini yang kita khawatirkan. Bungkusnya mutiara, tapi di dalamnya racun. Ini hati-hati kita dalam hidup. Hati-hati kita dalam menjalankan kehidupan kita. Oleh karena itu kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, marilah kita mulai, marilah kita awali membaca Al-Quran dengan membaca terjemahannya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dari apa yang kita baca, daripada apa yang kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu menjadi pedoman, petunjuk dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.